para seminar pengembalaan. Haleluya, haleluya. Sudah Pak ya? Segala puji, hormat, keagungan, kemuliaan kami persembahkan kepada Engkau ya Bapa dalam surga. Terima kasih buat kemurahan Tuhan untuk acara seminar pada saat ini. Ini semua suatu anugerah yang besar dari Engkau. Tuhan, semoga mengikuti acara ini, mari sucikan kami semua, juga semua yang terlibat dalam pelayanan. Biar semua dipakai Tuhan sehingga acara ini benar-benar menjadi haleluya, menyenangkan hati Tuhan. Sehingga berkat firman Allah boleh kami rasakan bersama-sama. Kami serahkan acara ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan di tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Sony. Baik, terima kasih. Puji nama Tuhan. Saya tanya dulu, bisa dengar suara saya? Oh, bisa Pak, bisa. Bisa Ya. dengar? Oh, Iya. jauh. Puji Tuhan. Ya. Ya, lebih dulu dengan kasih Tuhan saya menyapa mahasiswi reguler yang ada dan juga Bapak-bapak hamba Tuhan yang dengan sukacita, dengan rela hati mengikuti kelas pendengar materi penggembalaan di Salem GPT ini. Ya, suatu kehormatan bagi saya tersendiri, ya, baik mahasiswa reguler yang ada maupun juga bapak-bapak hamba Tuhan, gembala-gembala sidang juga terutama yang mengikuti kelas pengembalaan ini. Ya, ada Bapak Pendeta Stefanus, ada Om Anyo sendiri juga, ketum kita. Ya, terima kasih Om dukungannya. Ya, harusnya Om yang ngomong ini. Penggembalaan. Ya, tapi kemurahan aja. Ya, ada pendeta muda, Bapak Yehuda Batubara, pendeta muda Gede Artawan, ada pendeta Iskandar Heri, pendeta muda Gersom Silain, ada pendeta muda Titus Zaini, pendeta Yohanes Kerarin Pinem, ya, Bapak pendeta Filipus Suwarno, yang tadi doa pembukaan. Ya, pagi, terima kasih. Pendeta muda Bapak Muda Handamanik, ya, ini sama dari Medan ini, kenal. Pendeta Albert Alex, Bapak Pendeta Silwanus Mareli Gule, Pendeta Tony Martua. Shalom. Shalom, shalom. Pendeta pembantu Zakaria Suyatma dan pendeta muda Wardoyo. Ya, dalam kasih Tuhan, saya menyapa kita semua. Shalom. Halo. Halo. Semangat, ya, semangat pagi. Semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Ya. Siswa yang ada, saya dulu panggil namanya, ya walaupun mungkin tidak langsung bisa menghafal mukanya, ya karena kita jarak jauh. Minta maaf, tapi paling tidak saya sedikit banyak tahu, ya, yang mana orangnya, walaupun mungkin nanti lupa, nanti tanya lagi. Ya, tolong angkat tangan yang nama mahasiswa reguler, yang nama Gideon Oval. Dia. Salam Om. Puji nama Tuhan. Pagi. Kalau pagi, dari mana Gideon? Dari Sulawesi Tengah, Luwuk. Sulawesi Tengah, lu puji Tuhan. Ya. Kemudian berikutnya Urbanus Murad. Shalom Pak, selamat pagi. Pak. Oh iya, shalom.
agak jauh tapi nggak apa-apa lah. Ada yang dari Luwu, Sulawesi Tengah. Dari mana Urbanus? Dari Sumatera Utara, Pak. Tapting. Oh, Sumatera Utara, Kapteng. Ya, Pak. Iya, puji Tuhan. Ya, berikutnya Putri Angelin. Iya, shalom pagi Putri. Iya. Dari mana Putri? Dari Surabaya. Oh, dari setempat ya, nggak jauh-jauh. Iya. Iya, puji Tuhan. Kemudian berikutnya Ari Ersada. Ya, shalom Pak, selamat pagi. Shalom pagi. Ya di belakang ya. Ya, Om. Ya nggak apa-apa ini, karena lewat Zoom, kamera jauh tapi nggak apa-apa. Dari mana Ari? Dari Kediri, Om. Kediri, ya. Puji Tuhan. Kemudian Adiel Fiskar ya. Adiel Shalom, Pak. Fiskar. Shalom. Pagi. Pagi, Pak. Dari mana Adiel? Dari Papua Barat, Pak, Manokwari. Oh, dari Manokwari, dari Papua. Papua Barat ya? Iya, Pak. Iya. Iya, yang terakhir Buangun Sambe. Oh, ya, Shalom, tadi selamat pimpin. pagi Pak. Shalom pagi. Yang pimpin tadi. Ini dari mana nih? Dari Makassar Pak, tapi kabupaten saya Pak, Lubuk Timur. Oh iya, puji Tuhan. Memang kalau nama-namanya ini ya tidak asing, pasti daerah sana. Baik, puji Tuhan kita sudah kenal, walaupun tidak bisa seluruhnya, ya karena keterbatasan waktu, tempat, walaupun kita bisa bertemu lewat teknologi, tetapi pasti ada juga terbatasnya. Tapi terima kasih sudah mengenalkan diri, ya. Dan itu yang tidak boleh kita lupakan, baik mahasiswa reguler maupun hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan yang ikut kelas pendengar di dalam penggembalaan, ya. Berbicara penggembalaan, tidak kan kita harus juga mengenal jemaat Tuhan, domba-dombanya Tuhan yang Tuhan percayakan. Ya memang kita tidak bisa seperti Tuhan sendiri mengenal kita, mengenal saya juga begitu sempurna, ya begitu teliti. Ya, tetapi paling tidak kan kita tahu, ya sedikit banyak kita tahu siapa saja domba-dombanya Tuhan yang Tuhan percayakan dalam pelayanan, ya, dalam penggembalaan, baik yang sudah ada maupun nanti rekan-rekan mahasiswa Tuhan panggil, tetapkan di dalam penggembalaan. Ya. Kita tidak sempurna mengenal mereka, tapi paling tidak kan harus tahu, banyak tahu, oh ini yang Tuhan percayakan. Ini namanya, tadi saya katakan ya, bisa saja lupa, namanya manusia, tapi paling tidak kan harus pernah kenalan gitu, pernah tahu. Ya, jadi bukan sebatas yang umumnya dikatakan orang kalau tidak kenal maka tidak sayang. Ya, bukan sebatas itu. Ya. Tetapi di dalam penggembalaan itu bukan sebatas kenal, tadi saya katakan, ya dengan jarangnya ketemu, dengan jarangnya juga berinteraksi, ya apalagi dengan jemaat umumnya, mungkin kalau pelayan, kita sebut dalam istilah kita kan imam-imam pelayan, sering ketemu, sering adakan meeting, pertemuan, ya.
mengevaluasi atau membicarakan program pelayanan dan apa yang dihadapi dalam pelayanan, ya bisa jadi itu kita kenal, kita ingat karena berkaitan dengan seorang pelayan yang sering ketemu dengan kita. Tapi kalau jemaat umumnya, ya mungkin bisa kita lupa, apalagi kalau sudah banyak, saya kan. Ya. Tapi paling tidak akan kita kenal karena pengembalaan itu bukan sebatas fisik saja, tetapi ada rasa hubungan batin, ya, ada hubungan batin walaupun tidak kenal, bisa lupa, tetapi tidak masalah kan ditanya lagi kembali. Maaf lupa, ya, namanya kita manusia. Ya, hanya Yesus yang tadi saya katakan Gembala Agung yang sempurna mengenal kita. Bahkan dia memanggil kita menurut namanya, nama kita masing-masing. Ya. Nah, puji nama Tuhan. Nah, sebab itu, walaupun tidak kenal bagaimana, baik kepada mahasiswa reguler maupun rekan-rekan hamba Tuhan yang mengikuti doa dan juga ikatan di dalam iman, ajaran, ikatan juga di dalam kasih, ya, kasih dari Tuhan. Baik, saya mau tanya lagi, ini awal-awal ini ya, kita saling mengenal, ya. Untuk kelas reguler terutama, kelas reguler, saya mau tanya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang kelas reguler ini, apakah semua murni mahasiswa, maksud saya, latar belakangnya dari pelayanan dalam pengembalaan di gereja di mana digembalakan, apakah murni mahasiswa atau sudah pelayan di gereja, atau jemaat, masih jemaat, atau full timer, atau siapa tahu sudah full timer atau pengerja atau pelayan. Ya. Atau siapa yang murni memang murni mahasiswa dalam arti lulus SMA sesuai syarat Salem langsung terpanggil masuk ke Salem, ya. Atau sudah ada yang menjadi pelayan sebelum masuk ke Salem, atau sudah full timer. Silakan jawab singkat aja satu-satu dari dari Bu Hanggun. Ini Bapak atau sudah Bapak atau masih? Apa Pak? Saya Pak Bangun. Iya, iya. Saya sudah berkeluarga Pak. Oh, udah keluarga. Iya. Ya, Pak Buangun ya? Iya. Iya betul Pak. Saya sudah Iya. full timer Pak. Full timer ya? Iya. Saya dari 2018 saya sudah mulai melayani Pak. Full timer ya? Iya betul Pak. Puji Tuhan. Ya. Baik, terima kasih. Berikutnya. Baik, saya Om. Gideon. Iya. Om. Gideon, iya. Kalau saya Om, pengerja. Dari tahun Iya. 2021. Oh iya, baik. Full timer dan pekerja. Terima kasih. Berikutnya siapa? Kalau saya Om, Urbanus Murad. Iya, Urbanus. Nah. Mulai dari tahun 2019 saya pelayanan musik Pak sama WL, terus melayani di sekolah minggu. Oh iya, pelayan ya di gereja ya? Iya Om. Iya. Baik, puji Tuhan. Urbanus. Berikut. Ya, kalau saya Pak dari SMP sudah melayani di
pelayanan musik, Pak. Iya. Siapa itu? Adil itu ya? Iya, Pak. Oh bukan, Adil ya? Oh, Adil ya? Iya. Adil. Iya. Ya pelayan gereja juga, melayani di gereja. Berikutnya, Saya Pak, Angel. iya, Angel. Saya sudah melayani di gereja dari 2017 Hmm. di bidang multimedia, bagian vokal, sekolah minggu. Oh iya, baik, puji Tuhan. Iya. Kemudian yang paling belakang Ari ya. Ya baik Pak, terima kasih. Kalau saya dari 2014 dari SMP bantu pelayanan pelayanan yang musik Pak di gereja. Iya, baik, puji Tuhan. Jadi yang selain Pak Buangun, yang lain masih single ya? Iya. Iya, Pak. Masih tinggal semuanya. Berlima single. Jadi jadi Pak Buangun aja yang sudah berkeluarga. Iya. Baik, puji Tuhan. Ya, saya kenalkan juga diri saya sendiri. Mungkin saya tidak tampilkan foto keluarga. Ya, nanti kelas reguler yang ada atau bapak-bapak yang ada juga bisa temukan itu. Kalau berteman lewat FB, ya pasti bisa lihat foto, ya foto saya bersama istri dan anak-anak, keluarga yang ada. Atau mungkin dapat dari foto-foto yang lain. Iya, puji Tuhan. Jadi kalau saya sendiri jadi full timer itu tahun 2000 atas panggilan Tuhan. Setelah menikah tahun lalu, maksudnya saya tahun 1999 menikah, kemudian tahun depannya 1 tahun, ya 1 tahun Tuhan panggil jadi full timer. Ya, jadi full timer 3 tahun. Kemudian Tuhan tetapkan lagi 2003 awal menjadi gembala. Ya, gembala sidang, menggembalakan domba-dombanya Tuhan. 2003 awal sampai hari ini. Sampai kapan? Ya, itu dalam kehendak Tuhan, Gembala Agung. Seterusnya. Jadi 99 menikah, ya 99 menikah, kemudian masuk tahun ke-6 pernikahan baru Tuhan karuniakan anak. Sebelumnya sudah ada, ya sebelumnya sudah ada, istri sempat hamil, tetapi kemudian gugur, mengalami keguguran karena janin tidak bertumbuh, kata dokter. Ya, tapi semua indah pada waktunya. Ya, walaupun medis katakan agak sulit kalau mengalami keguguran kan gitu. Kalau mengalami keguguran itu untuk dapat lagi itu sulit, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, memang semua indah pada waktunya, semua dalam kehendak Tuhan, kendali Tuhan. Tuhan berikan tahun ke-6 baru dapat usia pernikahan, tahun ke-6 baru Tuhan kasih anak 1, kemudian menyusul lagi yang kedua. Ya, sepasang, kemurahan Tuhan sepasang. Kami punya 2 anak. Yang pertama laki-laki, tahun ini naik kelas 3 SMA. Yang kedua adiknya perempuan. Tahun ini nanti pertengahan tahun ajaran baru naik kelas 2 SMA. Ya. Dan puji Tuhan juga kemurahan Tuhan kemarin dua-duanya waktu di Jumat Agung, dua-duanya ditahbiskan menjadi imam-imam di gereja. Ya, melayani. Satunya bagian multimedia, yang cowok, yang ceweknya bagian musik. Tinggal tapi musik biola dan yang lain.
tinggal pemantapan belajarnya. Ya, jadi bersyukur mereka juga dipakai Tuhan pada waktunya. Ya, semuanya indah pada waktunya. Baik, terima kasih untuk waktu kita pakai, kita gunakan saat ini. Sedikit perkenalan, ya, singkat, namun saya yakin hati kita sudah menyatu dalam kasih Tuhan. Ya. Nah, langsung tugas ini, langsung tugas bagi kelas reguler, kan itu, kelas reguler terutama. Kalau hamba Tuhan kelas pendengar, ya mau sambil isi, mau sambil renungkan, tidak apa-apa, tidak dipaksa, tapi kelas reguler. Karena kan tentunya kan sesuai dengan kelas, juga ada penilaian-penilaian. Meskipun itu bukan satu kemutlakan, tetapi paling tidak kan kita menambah wawasan kita, ya, dan saling mengisi satu sama lain. Jadi untuk terutama kelas reguler, ya, terutama kelas reguler, tolong buat, tapi jangan ikut dari diktat ya, jangan ikut dari buku panduan yang sudah ada itu. Maksud saya semurni-murninya apa yang terpikir oleh mahasiswa reguler Salem ini, apa yang terpikir tentang penggembalaan. Ya. Itu aja. Tapi tolong, ya kalau ada yang sama dengan yang didiktat, ya nggak apa-apa, puji Tuhan, nggak apa-apa. Kalau ada beda pun, ya nggak apa-apa. Nanti kan dalam pembelajaran, sampai hari Kamis, kemurahan Tuhan kan kita nanti akan sama-sama lihat, mahasiswa reguler juga bisa tahu, nah sejauh mana yang dipikirkan itu, apakah seperti itu, ya, seperti itu di dalam kebenaran firman Tuhan, atau ternyata yang saya pikirkan itu pikiran sendiri, ya, di luar kebenaran firman Tuhan, atau hal-hal yang memang jelas soal pengembalaan. Jadi pengembalaan itu bisa pribadi gembalanya sendiri, bisa bicara soal ibadah, ya, aktivitas ibadah, bicara soal pelayanan, hal lahiriah maupun rohaniah dalam pengembalaan. Seluruhnya lah. Tapi pokoknya apa yang dipikirkan selama ini, apa yang sempat terpikir tentang pengembalaan, itu aja. Poin-poinnya aja nggak apa-apa, poin-poinnya aja nggak apa-apa. Yang saya pikir tentang pengembalaan, oh begini, kita bisa cross, ya, secara mandiri. Oh, tadi saya katakan, oh rupanya yang saya pikirkan ini terlalu, gitu kan, terlalu tinggi ekspektasinya atau harapannya. Ternyata bukan seperti itu. Ternyata saya anggap ternyata gembala itu harus seperti manajer atau seperti kepala cabang, atau ya nggak apa-apa. Ya namanya kita belajar, ya, kita belajar. Jadi maksud saya tidak perlu diuraikan panjang lebar, ya, tetapi apalah yang terbersit, sedikit pun nggak apa-apa, ya, yang penting itu yang ada. Jadi maksud saya jangan ditambah-tambah lagi. Apalah yang terpikirkan. Atau kalau selama ini juga mahasiswa reguler nggak pernah berpikir tentang penggembalaan itu bagaimana, pokoknya ya udah saya di gereja ini, saya tergembala di sini, begini. Yang penting saya ibadah, saya dengar firman, saya dikuatkan, saya dibentuk, nggak pernah terpikir bagaimana, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Jujur aja, terbuka aja. Nah dengan demikian kan lewat pembelajaran ini nanti sama-sama kita diisi, ya, baik secara akal budi, wawasan, tapi terutama juga diisi hati kita, ya,
supaya nanti kalau Tuhan memang tetapkan jadi gembala, memang jadi gembala, atau angel jadi istri gembala, kalau Tuhan mempertemukan jodoh, sudah mengerti, memahami, ya, diingat, oh begini harusnya penggembalaan. Ya, jadi ini tugas awal bagi mahasiswa reguler. Apalah yang sempat terpikir bagi mahasiswa yang ada ya mengenai penggembalaan. Apakah hanya selama ini terpikir soal gembalanya saja, begini, atau secara keseluruhan penggembalaan itu dalam satu tempat penggembalaan atau gereja, ya, atau terpikir penggembalaan itu urusan rohani saja, atau urusan dua-dua, rohani dan jasmani, nggak apa-apa, silakan. Ya, disampaikan, ditulis dengan jujur, dengan terbuka, dengan apa adanya. Kalau tidak pernah terpikir juga, ya saya katakan ya tulis saja jujur, nggak apa-apa. Tidak pernah terpikir. Jadi istilahnya masih kosong, atau kalau kertas ya masih putih itu, belum ada tulisan apa-apa. Ya, ya itu tugas pertama. Jadi nanti saya akan infokan ke Salem, ke bagian admin atau Pak Arjuna. Ya. Itu kan tugas juga untuk menambah di dalam penilaian nanti. Menambah tugas. Kan ada sekian persen, kerjakan tugas. Jadi ini bukan salah benar ya. Tetapi hanya tugas saja. Karena kan harus ada tugas-tugas juga. Iya, baik. Saya tanya Pak Arjuna dulu. Pak Arjuna ada? Atau siapa yang jaga? Apakah bisa? Oh, dia. Iya, Nah, Pak. ini maaf, ini 2 tahun lebih nggak ketemu kita di sana. Bagian adminnya Salem ini, maaf lupa lagi namanya. Siapa namanya? Lupa. Ibu Elfri, Pak. Ya? Ibu Elfri. Oh iya, Ibu Elfri. Iya. Terima kasih udah bantu. Bisa di-share-kan ya? Di-share apa Oke. Iya, Pak. Tadi anak-anak sudah kita info supaya mereka juga bisa bantu untuk share screen, Pak. Oh, anak-anak. Iya, Pak. Mahasiswa yang ada. Iya, Iya, Pak. baik. Sudah. Oh iya. Terima kasih. Oke. Iya, baik. Kita akan masuk sedikit sebelum ini ada jadwal istirahat sebentar aja, untuk break sebentar. Nah, kita masuk segera dalam materi penggembalaan bab 1. Ya, kalau bicara penggembalaan kan tentunya harus manajemen penggembalaan. Sebelum bicara ke manajemennya, ya kan harus tahu juga kata penggembalaan itu, arti dari penggembalaan itu sendiri. Ya. Pengertian dari penggembalaan. Dan saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tentunya penggembalaan itu kan dalam bahasa Indonesia kita tahu. Ini kata benda abstrak. Kalau ada tambahan dan akhiran, awalan dan akhiran. Ya, abstrak. Nah, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sendiri kan ada kata dasar. Penggembalaan itu tentu kan ada kata dasar dimulai dari gembala. Ya, gembala. Jadi ada wujudnya. Ya, sudah kita tahu pasti seorang namanya gembala, itu kata benda. Itu seorang. Tidak mungkin bicara penggembalaan tidak ada gembala. Ya, dan tidak mungkin bicara penggembalaan tidak ada yang dijaga atau tidak ada. Kalau bicara ternak, kumpulan ternak hewan. Tapi di sini kan kita kaitkan dengan menggembalakan tanda petik domba-dombanya Tuhan, ya jumatnya Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, yang Dia peroleh dengan darahnya sendiri. Ya, jadi penggembalaan jangan lupa
tidak terlepas dari gembala. Ada seorang hamba Tuhan yang Tuhan panggil menjadi gembala. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gembala itu diartikan penjaga ternak atau pemiara binatang, pemiara ternak. Ya, ini secara harafiah. Tetapi secara rohaninya kita sebut sekarang, kita istilahkan sekarang, gembala itu jelas dikatakan penjaga keselamatan orang banyak. Ya, ini. Ya. Jadi jelas ya. Jadi kalau bicara penggembalaan dimulai dari gembala. Tugas gembala, tanggung jawab gembala itu menjaga, memelihara. Jadi kalau memelihara itu kan dipelihara dari yang kecil bertumbuh jadi besar, jadi dewasa. Itu namanya memelihara. Yang sudah dewasa dipelihara terus sampai nanti waktunya. Kalau ternak kan ada yang memang waktunya dipotong. Tapi kalau kita kan manusia bukan dipotong. Ya, tetapi ada waktunya tubuh jasmani ini kata firman Tuhan kembali ke debu tanah atau istilahnya meninggal kan gitu. Namanya pelihara kan gitu. Pelihara ya, malah dari janin, dari kandungan dipelihara, didoakan, ya. Ditanya bagaimana kondisi kandungannya, ya. Sudah periksa ke dokter atau belum, dan sebagainya, sampai waktu lahir, gitu juga. Kemudian ada waktunya didoakan, diserahkan kepada Tuhan, terus kan dipelihara, masuk sekolah minggu, masuk remaja, ya, masuk pemuda, nanti pada waktunya mengerti, ya, tentang keselamatan, mengerti kenapa percaya kepada Yesus, menyadari manusia berdosa butuh ditebus dosanya, nah memberi diri dibaptis. Terus kan, itu namanya kan pelihara, memelihara. Ya, semakin bertumbuh, sampai ya manusiawinya secara manusia, tadi saya katakan sampai meninggalkan juga. Ya, dilayani. Ya, dilayani secara sakramen, tapi juga untuk menguatkan atau menyiapkan firman bagi yang ditinggalkan. Ya. Nah, jadi jelas ya, itu gembala. Jadi bicara pengembalaan, ya pasti harus ada gembala. Jelas itu. Bicara ada dombanya Tuhan, ya harus ada gembala. Bicara gembala, ya pasti ada jemaat Tuhan, dombanya Tuhan yang Tuhan percayakan. Nah, iya, yang kedua kan jelas penjaga keselamatan orang banyak. Nah, ini kalau bicara penggembalaan. Jadi penggembalaan itu jelas penjaga keselamatan orang banyak. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia loh. Pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia aja seperti ini. Belum lagi kebenaran firman Tuhan. Ya, yang sudah jelas. Jadi bicara penggembalaan, ya, satu ibadah dalam penggembalaan, ya, seorang gembala itu bukan hanya berbicara soal pertumbuhan lahiriah semata, kan gitu. Ya. Karena bicara penjaga keselamatan, ya, keselamatan. Jadi berguna untuk hidup sekarang, tapi juga berguna untuk sampai juga hidup yang akan datang, kata 1 Timotius pasal 4 itu. Ya, itu dijaga keselamatan. Hal-hal lahiriah itu juga perlu diperhatikan dalam arti tanda petik ya, keselamatan. Kan harus ikut aturan pemerintah, ikut aturan lalu lintas. Nah, itu kan perlu diingatkan. Ya, supaya umat Tuhan itu kan juga menjaga keselamatan jasmaninya. Nah, itu tugas, itu bagian, itu gembala kan. Karena kita kan masih hidup di dunia ini. Jadi berbicara yang rohani
diterapkan juga untuk aplikasikannya juga untuk perkara-perkara yang jasmani. Tidak boleh diabaikan. Itu yang Yesus katakan kepada orang Farisi dalam Injil Matius pasal yang ke-23 ayat 23 bagian B. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ya. Nah, itu. Jadi hal lahiriah diperhatikan, tapi terutama juga yang rohani. Yang rohani diperhatikan, itu diaplikasikan, itu diterapkan, harus bisa dipraktekkan kepada yang lahiriah. Ya, itu penjaga keselamatan. Nah, jadi saya tidak bagaimana soal pengembalaan atau yang lain, atau juga mengabaikan tanggung jawab yang lain yang Tuhan percayakan dalam surat Efesus itu, penginjil atau guru, ya, tidak mengecilkan, tidak, semua itu Tuhan pakai, kata surat Efesus pasal 4, ya, untuk mendewasakan umat Tuhan, untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk siap dipakai melayani Tuhan. Ya, saya tidak kecilkan hal-hal itu, jabatan atau jabatan yang kita istilahkan yang lain, tetapi inilah kalau bicara penggembalaan yang paling sibuk, ya, yang paling kompleks ya penggembalaan ini, yang tadi jelaskan artinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, ya, dijaga, dipelihara, itu kan dari janin sampai masuk liang kubur, kan itu kan pengembalaan, ya. Hal rohani diperhatikan, hal jasmani juga, ya, diperhatikan. Nah, sebab itu kadang sadar tidak sadar gembala itu, umat Tuhan itu jadikan gembala itu bisa seperti dokter, bisa seperti ahli ekonomi, ya, apapun ditanya kan gitu kan, ditanya, ya, Bapak Gembala, Om, kan sakit ini gini-gini, ya, gembalanya bilang, oh ini kasih obat ini, ya kan itu. Jadi sadar tidak sadar, langsung tidak langsung jadi dokter. Nanti kadang tanya soal kerja kan gitu juga, gimana ya? Ada panggilan kerja gini di sana dapat kerja, tapi nanti ibadahnya bagaimana? Nah, kan gitu, begini-gini, ya. Jadi mau nggak mau kan langsung harus juga kasih masukan soal ya, penghidupan juga, ekonomi juga, bicara ekonomi, bicara pekerjaan. Jadi itu gembala, ya, penjaga keselamatan. Ya, sekali lagi Kamus Besar Bahasa Indonesia aja seperti ini artinya. Apalagi kita, ya khususnya kita, kalau saya boleh katakan di dalam pengajaran, ya, kabar mempelai dalam pola tabernakel ini yang tidak asing bagi kita bicara pengembalaan. Ya kan, kita bicara ini suatu penggembalaan, masuk dalam penggembalaan. Ya, jadi inilah tugas gembala, dia itu penjaga keselamatan, menghadapi rupa-rupa angin pengajaran. Ya, harus gembala itu betul-betul kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Hilang. Maaf. Video saya hilang ini. Masih bisa dengar suara? Masih jelas, Pak. Dengar, Pak. Ya, dengar, Pak. Iya, makasih. Tapi ada di sana videonya nyala ya? Nyala, Pak. Nyala, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Oh, saya minta maaf, tunggu. Tapi kalau di laptop saya tiba-tiba hilang video. Hilang apanya nih? Hilang gambarnya, hilang videonya. Jadi nggak lihat. Kita lihat.
Iya, baik. Nggak apa-apa, saya lanjutkan aja kalau memang di bagiannya mahasiswa reguler dengan bapak-bapak, dari ibu yang ikuti kelas pendengar, tetap bisa lihat videonya tertayang. Ya, puji Tuhan, saya punya hilang tiba-tiba. Kita lanjutkan aja sedikit sebelum istirahat. Saya minta waktu istirahat untuk ngecek dulu laptop saya. Sudah tadi saya katakan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gembala, penggembalaan itu dari kata dasarnya itu gembala. Ya, jadi penjaga keselamatan orang banyak, tapi juga pemelihara. Sebagaimana yang Rasul Paulus tulis dalam tuntunan Roh Kudus kepada jemaat Efesus mengenai kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ya. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Coba tolong Pak Buangun baca. Bapak Buangun baca Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Efesus pasal 4 ayat 11 mulai. berbunyi demikian. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. terus Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Iya, inilah arti pengembalaan dimulai dari kata dasarnya, gembala. Ya, jadi sekali lagi tidak bisa terlepas kalau bicara pengembalaan, ya pasti ada seorang gembala yang ditetapkan. Dan gembala itu tugasnya ini, artinya seperti ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menjaga keselamatan. Jadi tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ya, apalagi kita tahu waktu munculnya COVID. Kan banyak kan? Waktu munculnya COVID. Waktu munculnya COVID kan banyak rupa-rupa angin pengajaran. Lewat apa? Vlog-vlog yang ada, blog yang ada, lewat YouTubers, kan jelas itu. Mau dia wanita, mau dia pria, ya, bilang apa dapat mimpi, kemudian dengar kata roh, gitu. Dengar ini, dengar itu, pesan ini, pesan itu, ya tidak, memang tidak cepat-cepat kita menghakimi, tapi kan harus kembali kepada kebenaran firman. Nah, itu tugas gembala. Kalau bicara pengembalaan, gembala itu pemelihara dan menjaga keselamatan. Apalagi dengan kecanggihan teknologi, jemaat Tuhan, apalagi generasi yang muda, angkatan yang sekarang sudah terbiasa dengan teknologi, terbiasa dengan YouTube, ya. Kalau ini uangnya Pak, udah bisa diambil. Terbiasa dengan YouTube yang ada. Nah, ini tugas gembala. Ya. Saya aja sendiri juga menghadapi waktu COVID, ya kan. Pemerintah suruh tidak boleh dulu berhimpun, pakai online aja ibadahnya untuk mencegah penyebaran. Nah, sudah bingung kan? Ada hamba Tuhan yang mau dia juga pendidikan tinggi, ya kadang ya bilang ini, bilang itu, bilang sesuai kitab Daniel, ya padahal konteksnya beda dan sebagainya. Ya tambah lagi, muncul lagi vaksin, nah dikaitkan, ya kan?
keluar semua ilmu-ilmu cocokologi, dicocok-cocokkan, ya, dikait-kaitkan. Ya, jadi jadi ini. Nah, ini tugas gembala. Nah, sebab itu gembala kan harus nanti kita perhatikan lewat diktat itu, mahasiswa reguler yang dapat ya kan bisa baca-baca juga bagaimana seorang gembala itu kan sampai hubungannya dengan Sang Gembala Agung. Gitu. Jadi memang betul-betul gembala itu memelihara dombanya Tuhan dan menjaga keselamatan mereka. Seperti Efesus tadi, tidak mudah terombang-ambing lagi, dewasa. Jadi tidak mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ya, sekali lagi saya bukan anti teknologi, tidak, saya bukan anti apa, tapi kalau dewasa kan baik kita seorang gembala sendiri, hamba Tuhan sendiri, dewasa dalam Tuhan, dewasa mandiri dalam kebenaran firman, dan juga jemaat, ya, mereka dapat menyaring, kita dapat menyaring sendiri hal-hal yang kita dengar, yang kita tonton, gitu. Mana yang sesuai firman, ya kita amenkan. Mana yang tidak, hanya berdasarkan pemikiran-pemikiran manusiawi, berdasarkan golongan-golongan apa itu yang inilah itulah, sibuk dengan angka, ada yang lain sibuk dengan permainan kata, itu mencocok-cocokkan kata. Ya kita tidak akan mudah terpengaruh dan tidak akan mudah cepat-cepat mengamenkan dan menelan begitu aja. Nah inilah bicara pengembalaan dari kata dasarnya itu. Ya. Iya. Jadi baik, ini saya tadi sudah tanya kepada Pak Arjuna. Jam 9 istirahat 5 menit, jam 10 nanti istirahat 15 menit, jam 11 5 menit lagi. Ya. Nanti jam 12 waktu Indonesia Barat, ya tentunya istirahat untuk makan siang bagi Indonesia Barat. Bagi bapak-bapak kelas pendengar, mungkin ada yang Indonesia Tengah, ya sudah lebih dulu makan siang. Apalagi ada Indonesia Timur, lebih cepat lagi ya, waktunya. Jadi saya minta waktu dulu, kita istirahat dulu di sini untuk sesi pertama ini. Nanti kita kembali jam 9 lewat 5, ya lewat 5 menit. Karena saya mau cek juga laptop saya kok tiba-tiba hilang. Iya, hilang apa ini tidak muncul gambarnya di monitornya saya. Ya. Iya, baik. Jadi mahasiswa kelas pendengar dengan bapak-bapak mahasiswa kelas reguler, maaf, dengan bapak-bapak rekan hamba Tuhan kelas pendengar, ya, saya minta maaf, kita percepat istirahatnya. Ya, kita kembali jam 9 lewat 5, karena saya mau cek dulu monitor laptop saya ini. Tiba-tiba hilang gambarnya. Ya. Iya, terima kasih. Nah, ini. Oh, kok tiba-tiba muncul langsung wajahnya Pak Astama lagi. dengan Pak Wardoyo dan yang lain. Iya. Oh, kok aneh ini tiba-tiba muncul, tadi hilang, tiba-tiba muncul. Iya. Nah, ini Pak Astama dengan siapa lagi? Pak Wardoyo ya? Atau siapa lain ini? Ya. Setia terus ikut kelas pendengar. Dari diklat, ikut diklat. Ketemu di diklat, di Pak Astama di Medan. Ketemu kemarin lagi, tahun lalu ya, tahun lalu. Iya. Tahun lalu. Lewat Zoom. Nah, sekarang ketemu lagi. Ya. Terima kasihlah. Terima kasih Pak Tony. Pak Wardoyo, terima kasih, selamat Paskah semua teman-teman. Iya, Pak. Terima kasih semangatnya juga, kesediaannya terus ikut ulang-ulang. Ya. Enak diulang-ulang gitu ya. Ya, tetap dicas. Saya dicas lagi. Iya, baik. Ya. Saya minta maaf sejenak. Ini berarti ada Indonesia Tengah, ya kan? Kalau Pak
pertama Bali, Indonesia Tengah ini. Yang kelas pendengar hamba Tuhan ada Indonesia Tengah juga. Sekarang udah jam 10 Indonesia Tengah. Di Kalimantan ada ya, Sulawesi masih ya, Sulawesi Tengah ya. Iya. Papua, kalau ada di Papua atau Ambon. Saya di timur, Pak. Oh iya, Ada yang timur, Pak. Papua ya? Atau Ambon? Maluku? Ada, Pak, Timika. Oh, Timika, iya. Timika, Papua ya. Selamat Paskah, Pak. Iya. Oh, iya, selamat Paskah. Papua, Timika. Sana sudah jam 11. Iya. Udah jam 11. Iya, Pak. Iya, baik. Puji Tuhan. Kok tiba-tiba Iya, muncul lagi ya. Ini muncul lagi layarnya saya ini. Tadi hilang gelap. Makanya saya tanya di kelas bagaimana, rekan-rekan hamba Tuhan bagaimana, supaya sana tidak terganggu. Saya punya terganggu, tapi ini udah muncul lagi. Ya. Ya. Baik, puji Tuhan. Jadi kita lanjut aja ya. Kita lanjut aja. Iya, Pak. Bisa share screen-nya? Ya, terima kasih. Kemudian arti yang B, sesudah pengembalaan. Kata dasarnya gembala, itu udah pasti. Jadi jangan lupa. Ya. Jadi pengembalaan itu bukan autopilot. Ya, bukan autopilot. Jalan sendiri, jalan masing-masing. Nanti itu sama seperti yang terjadi di kitab Hakim-Hakim, pasal-pasal terakhir. Ya. Dikatakan karena tidak ada seorang pemimpin, seorang raja, maka masing-masing berbuat menurut apa yang dipandangnya benar. Nah, ini yang bahaya. Akhirnya terjadilah itu berita-berita hoax dan semuanya berita-berita tidak benar dipercayai. Akhirnya terjadi perang saudara gara-gara itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua atau B di screen-nya ini kita mulai tambah penggembala. Dari kata gembala menjadi penggembala, penggembala. Masih kata benda, penggembala. Orang yang menggembalakan, tukang gembala. Tukang. Jadi kelas reguler mahasiswa maupun kelas pendengar yang baru ikut pertama kali materi pengembalaan ini Salem, maupun tadi ada beberapa hamba Tuhan, rekan-rekan gembala yang sudah berulang terus ikut untuk terus dicas lagi, terus ya semangat lagi. Tukang gembala, ya. Jadi seorang gembala bukan hanya jelas panggilannya, ya memang perlu jelas panggilannya dari Tuhan, Tuhan yang menetapkan menjadi gembala, ya. Apakah gembala Tuhan percayakan merintis dalam arti buka dari nol kita istilahkan, atau gembala melanjutkan seperti saya ini, ya, seperti saya ini, seperti juga anaknya dari Omanyo, ya kan, Pak Nathan melanjutkan panggilan karena panggilan, apapun itu juga, tapi gembala. Nah, apapun ceritanya, kalau sudah gembala harus jadi tukang. Ya, tukang di sini bukan tukang kayu ya, atau apapun, tukang besi, terus kerjanya nanti ya buat kursi, buat atau apa itu, ya memang bisa gembala juga bisa jadi tukang dalam tanda petik, jadi tukang. Ya, ganti lampu sendiri kalau masih baru kan, kalau belum ada pengerja, kan gitu. Belum ada full timer pengerja yang bisa diminta tolong disuruh, ya apalagi. Tapi kalau sudah ada pengerja pun, ya kalau nggak berani pengerjanya pegang listrik, ya, gitu. Nggak berani dia naik tinggi ganti lampu, mau nggak mau gembalanya. Ya. Tetapi tukang di sini bukan hanya bicara jasmani, walaupun memang kenyataannya seperti itu. Seorang gembala itu satu waktu juga hal-hal jasmani pun dikerjakan gitu. Satu waktu dikerjakan. Kalau mendesak sekali, ya seperti saya ini kan di pastori. Kalau sudah sore malam pengerjakan, yang di luar kan pulang. Nah, ada yang pengerja atau full timer yang tinggal di pastori.
Tapi kan tempatnya juga masing-masing gitu. Nah, kalau sudah malam, lampu di pastori ada yang putus, saya punya stok lampu ada, kan nggak mungkin saya panggil mereka jauh-jauh gitu. Ya saya harus ganti sendiri bola lampunya, sebab itu disediakan tangga juga. Di pastori saya ada tangga, ada stok lampu, bola lampu LED sekarang ini atau apapun itu, terus ada alat yang itu kan yang bisa pakai itu seperti tongkat itu untuk menggantikan lampu. Ya, seperti itu memang. Jadi ya seorang gembala itu yang tadi saya katakan dari pengertian A tadi, gembala. Ya, namanya pemelihara. Jadi dari hal yang jasmani sampai rohani, ya semua diperhatikan gitu. Walaupun kita terbatas, tapi harus ada juga perhatiannya. Nah, jadi bicara penggembala itu bicara tukang. Ya, tukang di sini maksud saya bukan hal jasmani saja, tetapi jiwanya, jiwa seorang hamba Tuhan yang diberikan kepercayaan sebagai gembala, jiwanya itu memang sudah harus jiwa seorang gembala. Ya, jangan seorang gembala tapi jiwanya jiwa Densus 88. Nah, nanti lain itu. Ya, makanya disebut tukang gembala. Nah, saya kasih contoh, kan kita tahu kan ada tukang tambal ban. Nah, kalau bicara tukang tambal ban, memang dia ahli di situ kan, ahli menambal ban. Dia punya cara untuk mencari tahu di mana ban yang bocor dan bagaimana untuk menambalnya. Ya, seberapa besar tambalannya itu? Apakah perlu ditambal? Apakah hanya perlu dikasih lem saja, lem khusus, atau perlu dijahit, atau perlu dengan cara yang lain supaya ban itu masih bisa terpakai. Nah, itu kan namanya tukang. Dia ahli, kalau saya boleh katakan, tukang itu kan ahli, tukang tambal ban. Dia ahlinya, profesionalnya urusan tambal ban. Ya. Tukang mesin, dia ahlinya di mesin. Kan gitu. Mungkin dia bisa tambal ban, tapi belum tentu kalau ada hal-hal yang parah, belum tentu atau bagaimana, belum tentu dia bisa memperbaiki itu. Karena dia tukang mesin, bukan tukang tambal ban. Apalagi kalau dia nggak mau repot, kalau ada bocor, udah ganti aja yang baru, kan gitu. Karena dia tukang mesin, bukan tukang ban, tambal ban. Tapi kalau tukang tambal ban, dia usahakan bagaimana masih bisa dipakai, diperbaiki. Nah, itu namanya tukang. Ya. Oh, maaf, kok sudah beda, sudah apa? Screen-nya. Ya, masih bagian B. Ya, itu namanya tukang emas. Nah, dia kan ahlinya di emas. Ya, emas. Dari proses emas dibuat sampai bisa jadi cincin, mau bentuk bagaimana cincinnya, mau diukir bagaimana cincinnya, mau ditaruh batu, ya batu akik, batu permata, mau taruh apa, tukang emas kan, dia ahlinya di situ, dia tahu berapa kadarnya, ya, tukang emas. Nah itu maksudnya, dan juga yang lain. Saya pernah kan waktu sekolah di Jogja dengan teman hamba Tuhan, pas jam memang tidak ada jam kuliah, dia ajak saya, yuk Pak Son kita ke Kota Perak, Jogja itu kan, ada tempatnya itu, kota apa itu, bagian itu, daerah Jogja, gede ya kalau salah itu ahli-ahlinya perak di situ, ya. Saya punya ada itu, saya pesan waktu itu perak Jogja, buat cincin, minta diukir, pinggirnya ukiran apa itu, ukiran burung Raja Wali, bagus, ya namanya tukang perak, gitu kan, ahli. Nah, jadi bicara penggembalaan, bicara seorang gembala, orang yang menggembalakan harus sampai tukang, menjadi tukang dalam tanda petik, tukang, ya, ahli. Walaupun kita belum sempurna, tapi paling tidak kan harus ahli yang ya berkaitan tadi poin A, tahu mana yang rusak, harus bisa membaca mana yang rusak ini dari domba-dombanya Tuhan, pikiran mananya yang rusak, mana yang terkontaminasi, mana yang termakan hoax, kan gitu, mana yang ini. Nah itu tukang gembala, tukang.
Ya. Jadi dia fokusnya di situ, dia ahlinya di situ. Ya. Bukan berarti seorang gembala tidak bisa menginjil, bisa. Saya pun waktu sebelum COVID ada kami tim KKR, tim penginjilan ke daerah-daerah, diminta oleh Hamba Tuhan ke daerah-daerah, pernah sampai ke daerah Tarutung, Pahai lagi. Itu kalau rekan hamba Tuhan tahu, yang dari Sumatera Utara tahu atau pernah tahu, Tarutung, itu kalau dari Medan 6-7 jam. Tapi kami KKR lagi di daerah Pahai, itu 1 jam lagi dari Tarutung. Ya. Pernah juga KKR di Manduamas. Manduamas itu dekat-dekat Aceh Barat, daerah Aceh Barat. Nah itu dari Medan juga 9-10 jam. Ya bisa, seorang gembala bisa juga buat KKR, menginjil KKR. Ya. Kami dengan tim dokter, biasanya sekaligus dengan bakti sosial, pengobatan gratis. Ya. Bisa, tapi itu kan sewaktu-waktu seorang gembala, sewaktu-waktu. Ya. Tetapi habis menginjil, ya udah kembali ke tempat pengembalaan. Jiwa-jiwa yang bertobat, jiwa-jiwa yang didapat dari KKR, nah itu kan diserahkan ke hamba Tuhan di situ, di setempat, yang ada pelayanannya di situ. Nah, saya bisa menginjil, ya, tetapi bukan dalam arti tukang di situ kan, bukan ahlinya di situ, tapi bisa. Tetapi kalau bicara pengembalaan, ya kita rekan-rekan hamba Tuhan yang ada, atau yang ada ya harus sampai memang kita ahli ya soal kebenaran. Saya tidak bicara ahli sampai bahasa asli. Ya. Kalau mau belajar silahkan. Ya, saya tidak larang. Mau belajar sampai bisa sebut, sampai baca bahasa asli Ibrani, Yunani, bahasa Aram, bahasa Arab, bahasa apapun silahkan. Ya, itu bagus, kan gitu. Tetapi ahlinya kan bukan di situ aja. Ya. Bicara ahli kan bukan hanya ahli bahasa, ya jelas. Tetapi tadi soal keselamatan, soal menjaga, memelihara ya, kerohanian dombanya Tuhan itu, dombanya Tuhan. Nah itu kita harus bisa ahli melihat mana lubang-lubangnya, mana yang sudah kena virus, kan gitu, supaya tahu obatnya harus bagaimana. Nah ini bicara penggembala, jadi sudah ada orangnya, tapi orangnya juga harus tukang dalam arti ahli. Ya, ahli. Nah, sebab itu tidak salah. Tidak salah kalau kita rekan hamba Tuhan kita suka belajar. Ya, belajar. Belajar itu bisa seperti sekarang duduk di kelas seperti mahasiswa reguler, duduk di bangku kuliah, duduk di bangku kursus, waktu-waktu tertentu, duduk di kursi seminar, hari-hari tertentu, jam-jam tertentu, tetapi namanya belajar itu, ya belajar dari kehidupan kita sehari-hari juga. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, kita alami, kita harus juga suka belajar. Supaya tadi saya katakan, tanda petik ya, menjadi hamba Tuhan, gembala ahli, tukang gitu, tukang. Dalam kebenaran, memang kita tukangnya, ahli dalam kebenaran. Jadi semua dipelajari. Belajar itu tidak ada ruginya. Ya. Mana ada orang belajar rugi? Kalau rugi itu bukan pelajarannya yang salah, yang terimanya itu yang salah, yang pendengarnya itu, yang jadi muridnya itu yang salah di dalam cara berpikir, cara bersikap, cara meresponi satu pelajaran, kan gitu. Ya, namanya belajar itu tidak ada yang rugi. Nah, kita baca, mari kita baca, kita belajar. Amsal 24, Amsal 24. Amsal 24 ayat yang ke-32.
ayat 32. Amsal 24 ayat 32 berbunyi demikian. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Ya, terima kasih. Ya, jelas kan? Amsal. Ya. Tujuan Amsal untuk mengetahui hikmat, mengerti kata yang bermakna. Yang bijak akan semakin suka belajar untuk bertambah, semakin bijaksana. Yang berpengertian semakin banyak memperoleh bahan-bahan pertimbangan. Ya, Amsal. Ya. Kan jelas itu. Jadi seorang gembala harus sampai jadi tukang. Ya, jadi bukan hanya gembala aja. Ya. Bukan hanya statusnya, oh saya gembala, ya gembala, tetapi enggak jadi tukang. Kan gitu. Nanti ada berita-berita hoax yang parahnya lagi gembalanya pula yang termakan hoax. Gembalanya malah menyebarkan hoax. Gembalanya menyebarkan yang aneh-aneh. Ya, yang aneh-aneh. Nah, gembala jadi tukang. Ya, sebab itu apa yang kita dengar, apa yang kita pandang, kita lihat, Amsal katakan, perhatikan itu. Baru tarik kesimpulan, tarik suatu pelajaran. Ya, sebab itu tadi saya katakan, dengan kecanggihan teknologi, ya, kita bisa bertemu siapapun lewat teknologi seperti Zoom ini juga sekarang, atau Google Meet, atau apapun istilahnya lain juga. Ya. Iya. Kita bisa dengar khotbah ini, khotbah itu, hamba Tuhan dalam negeri, hamba Tuhan lokal, hamba Tuhan nasional, hamba Tuhan internasional. Ya. Untung belum ada hamba Tuhan luar angkasa. Ya. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Inggris, sampai bahasa Ibrani, dan semuanya kita bisa dengar, pakai terjemahannya, pakai subtitle di bawah. Ya. Tapi harus menjadi tukang, maksudnya harus kita punya filter, gitu loh. Ya. Kembali kepada kebenaran. Jadi tidak gampang-gampang kita dengar terus kita sampaikan. Ya. Nanti berbahaya seperti tadi saya katakan soal COVID ini kan, soal COVID ini, wah, ya. Padahal pemerintah tidak menutup gereja tidak ditutup, hanya untuk sementara waktu, sudah sibuk. Kaitkan dengan kitab Daniel. Padahal tidak baca betul Daniel itu bagaimana. Ya jelas-jelas Daniel itu di Babel tidak pernah masuk gereja, atau bagi bahasa mereka tidak pernah masuk sinagog karena memang di Babel pembuangan, nggak ada sinagog, dia ibadah sendiri di kamarnya, kan gitu. Lagi pula yang atas anjuran pegawai-pegawai Darius waktu itu yang iri hati dengan Daniel kan, buat surat keputusan itu kan bukan bicara gereja ditutup, sinagog ditutup, tapi bicara dalam 30 hari tidak boleh berdoa, istilahnya gitulah bagi kita sekarang, tidak boleh berdoa menyebut nama Tuhan Yesus Kristus kalau bagi kita sekarang. Selain berdoa atau memohon, meminta kepada Presiden Bapak Jokowi, istilahnya sekarang lah gitu. Kan itu maksudnya. Ya. Tapi kan yang saya lihat banyak di YouTube kan, atau banyak juga buat ini buat itu di FB juga kadang, wah inilah. Nah, gitu. Nah, buktinya sekarang kan tidak berapa lama tetap masuk ibadah juga kan ke gereja. Kami aja di Panci aja cuma berapa bulan. Dari tahun 2020 itu. Bulan Juli kalau tidak salah saya sudah suruh masuk lagi walaupun jaraknya jauh-jauh. Nah, hal-hal seperti ini, tapi kan ada yang termakan kan? Ada yang termakan juga kan? Tidak mengerti langsung, wah gini sibuk. Ya. Nah, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan juga gembala-gembala yang menamakan diri dalam pengajaran. Kan gitu. Termakan juga. Ya. Nah, seperti itu kan. Jadi mari kita harus memang belajar jadi tukang. Ya, tadi saya katakan mau jadi tukang, kita suka rendah hati mau belajar gitu loh.
Sekali lagi, belajar bukan berarti harus di bangku pendidikan. Enggak, ada kesempatan silahkan. Ada waktu Tuhan berikan silahkan. Bagi yang sudah menikah, ada dukungan dari istri, anak-anak silahkan. Ada waktu, ada berkat Tuhan. Yang belum menikah, seperti mahasiswa reguler, didorong oleh orang tuanya, didorong oleh gembalanya, Pak Buangun didorong juga kan, didukung oleh istrinya, silahkan. Ya kan, gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, banyak kita belajar dari hidup sehari-hari, belajar dengan suka mendengarkan mungkin hamba Tuhan yang lain, sharing mereka yang lain, ya kita suka dengar pengalaman mereka, bagaimana itu belajar juga, kita belajar supaya kita jadi tukang gitu loh, ya tukang. Makanya tadi saya katakan terima kasih, satu penghormatan khusus untuk Om Anyo, ya Om Anyo. Ketum tapi mau juga ikut jadi salah satu pendengar. Saya katakan harusnya Om Anyo yang ngomong ini. Secara umur tua, secara panggilan juga lebih dulu tadi. Ya, terima kasih semua kemurahan Tuhan saja. Ya, saya diminta juga membawa materi pengembalaan, manajemen pengembalaan di Salem sejak pertama Salem berdiri pun. Ya, memang saya tanya, saya juga bicara. Begitu banyak hamba Tuhan GPT lebih senior dari sekarang saya, ya lebih ini, kenapa mesti saya? Tapi ya sudah, ya waktu lewat pengurus, ya, Tuhan percayakan waktu itu, ya belajar rendah hati aja, belajar hati hamba, ya siap aja, ya melayani, menjadi berkat juga bagi GPT. Istilahnya kan kalau bukan dari kita siapa lagi? Ya. Dari kita, oleh kita, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Ya, kemudian yang berikut tolong. Setelah penggembala, terima kasih, menggembalakan. Ya. Nanti baru sampai pengembalaan, menggembalakan, kata kerja. Tadi ya, pengertian dari gembala, menjaga, memelihara. Kata kerja, terutama ketika sedang di padang rumput, sedang dibawa ke sungai untuk minum, atau satu tempat air yang ada air, atau harus melewati jalan berbatu, jalan menurun, jalan menanjak, itu menggembalakan. Itu kata kerja. Ya, kalau namanya kata kerja, ya memang gembala itu repot. Jadi kalau ada orang yang katakan, oh gembala itu enak ya, nah, itu mungkin karena dia lihat cuma dari luar, sisi luarnya. Sisi luarnya. Dia tidak melihat sampai ke dalam, tidak melihat bagaimana 24 jam kehidupan gembala itu. Ya. Karena namanya menjaga, itu kan juga lewat doa penyautan, lewat doa, memelihara. Nah ini, menjaga segala waktu kondisi, itu menggembalakan. Itu kan tugas gembala. Jadi waktu jemaat, ya saya katakan menurut ukuran kita, manusia, menurut ukuran kita gembala itu, jemaat itu, kondisinya baik-baik, seperti di padang rumput, ya, tetap harus dijaga, harus tergembala. Nah seperti itu kan, harus jaga. Karena tidak sedikit juga malah waktu jasmaninya enak-enak, baik-baik semua, malah malas gitu. Atau malah tidak hati-hati, tidak berjaga-jaga. Ya. Sebab itu kan ada pujian sekolah minggu, saya masih ingat pujian sekolah minggu. Dinyanyikan seperti ini, domba kecil, hilang di atas gunung. Tidak dikatakan hilang di lembah kekelaman, ya, tapi hilang di atas gunung. Nah, seperti itu menggembalakan ini bagi seorang gembala, jemaat yang kita katakan secara lahiriah diberkati Tuhan, mungkin kerjanya bagus, baik, dapat promosi jabatan, yang jemaat yang usaha Tuhan pelihara, Tuhan berkati, penjualannya banyak, naik, jemaat yang sekolah baik-baik, yang kuliah juga baik, dan semuanya ikan-ikan.
Jangan lengah. Penggembalaan itu tetap firman disampaikan itu untuk menjaga, memelihara kerohanian, terutama jemaat domba Tuhan untuk percayakan, baik waktu senang maupun waktu duka, baik waktu ketawa maupun waktu menangis, baik di puncak gunung maupun di lembah kekelaman. Ya. Nah, itu tugas seorang gembala di dalam menggembalakan. Gitu. Jadi kalau baik-baik semua Tuhan pelihara atau berkati, bukan berarti tugas kita ringan. Enggak. Biasanya kan kecelakaan terjadi waktu di jalan tol, bukan di jalan berbatu. Ya. Lebih banyak terjadi kecelakaan di jalan tol. Nah, waktu di air yang tenang pun ya tetap harus dijaga gembala itu. Ya. Jadi ini menggembalakan. Ya. Sebab itu tadi saya katakan saya bukan berarti mengecilkan soal penginjilan, enggak. Kita tetap harus lakukan itu. Nanti kita akan perhatikan lewat Injil sendiri juga. Luar biasa, tidak Tuhan kecilkan, tetapi ya memang kalau gembala itu dia seluruh aspek ya seluruh aspek. Dia harus doakan, dia gumulkan, dia perhatikan, paling tidak tanya kan gitu kan? Paling tidak tanya gimana kerjanya, gimana ya. Apalagi waktu Covid kan, terutama di kota-kota besar kan terasa. Di Bali juga, ya kan Pak Astama kan? Yang hidup dari pariwisata. Ya. Nah di Medan kami aja berapa kan? Ada berapa jemaat itu yang dirumahkan? Juga ada yang di PHK, ada yang nggak bisa ini. Ya ini harus bergerak. Kami juga harus bergerak lewat pelayanan kasih. Itu awal-awal itu tiap bulan itu terus kami mensuplai, menyediakan sembako untuk jemaat yang berdampak, yang kena dampak COVID. Ya, terus. Tapi ya mulai ringan, mulai bisa beraktivitas kerja lagi. Ya udah, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali baru kami kasih. Nah tahun ini sudah bisa dikatakan enggak, ya, karena sudah kembali lagi. Tapi ya itulah, itu namanya menggembalakan. Ya, menggembalakan tadi. Nah, kemudian yang terakhir dari bicara soal pengertian, poin D, nah kembali kepada kata penggembalaan, kata benda. Jangan lupa, saya tekankan ulang kepada kelas pendengar yang sudah ikut beberapa kali maupun yang baru, maupun juga mahasiswa reguler yang pasti baru, ya baru pertama kali, proses. Jadi penggembalaan itu ada tempatnya, tapi ada proses. Ya. Jadi seorang gembala jangan bosan-bosan. Memang proses, tidak ada itu istilahnya sulap, ya kan? Tiba-tiba berubah. Ya, pengembalaan itu bukan sihir. Pengembalaan itu bukan seperti dengan mudah membalikkan telapak tangan. Proses. Ya kan? Jadi pertumbuhan rohani juga proses. Bagaikan perjalanan. Ada yang cepat, ada yang agak cepat, ada yang sedang-sedang pertumbuhannya, pemahamannya, peningkatannya rohani, prakteknya dalam firman. Ada yang pelan, tapi satu-satu jalannya. Ya. Nah, itu gembala harus mengerti proses, jangan semua disamaratakan. Kalau bahasa ilmiahnya kan bilang digeneralisasikan, semua disamaratakan, digeneralkan, umumkan semua. Kamu kok nggak seperti dia cepat, gitu kan? Jangan. Proses, ingat proses masing-masing. Yang sudah menikah saja pasti tahu kan, anak pertama, anak kedua beda. Walaupun sama kan, dari satu ayah, satu ibu. Darah dagingnya sama. Tapi itu saja beda. Ya, anak saya tadi saya katakan 2, itu beda. Ya, beda. Yang pertama cowok itu
dia bukan penakut jiwanya, hanya terlalu hati-hati. Nah, gitu, terlalu hati-hati. Jadi mencoba sesuatu itu dia harus yakin dulu safe atau enggak, aman atau enggak. Nah, tapi anak kedua cewek, ini main hantam aja dia. Jiwanya jiwa adventure, wah, berani coba. Ya, risiko belakangan. Nah, itu aja beda kan. Dan saya nggak bisa paksakan. Saya tidak bisa bilang kenapa kamu tidak seperti adikmu, atau adikmu kenapa kamu tidak seperti kakakmu atau abangmu. Ya orang tua harus sabar kan, masing-masing. Akhirnya memang ada waktunya. Yang tua itu, yang laki-laki berani dia ada waktunya. Adiknya dalam pertumbuhan juga akhirnya belajar keberaniannya, tapi harus diikuti dengan kehati-hatian juga, melihat risiko, hati-hati. Nah, itu kan ada waktunya. Nah, jadi dalam pengembalaan pun seperti itu. Berapapun jemaatnya Tuhan percayakan, ya, ingat pengembalaan itu proses sampai mencapai kesempurnaan. Efesus 4 tadi. Kan proses sampai mencapai kedewasaan penuh. Itu kan proses. Nah, kalau kita tidak tahu ini, atau terluput dari kita pengertian pengembalaan ini, nah akhirnya kita gembala jasmani ini secara fisik nanti menjadi gembala yang gampang jengkel gitu. Kita suka jengkel, ya, jadi gampang jengkel. Oh, kok nggak gini. Kita lupa proses. Nah, kita sendiri pun bisa seperti ini kan, tidak simsalabim kan? Kan proses juga. Ya. Waktu Tuhan panggil kita, bagaimana kondisi kita? Pemahaman kita soal pengenalan kita akan Dia. Ya. Nah, saya teringat waktu saya pertama kali tadi 2003 jadi gembala khotbah. Saya tahu bagaimana khotbah saya pertama sekali. Ya. Tapi kalau semakin bagus, semakin dia bisa dikatakan semakin baik, semakin bagus, semakin tertata, semakin banyak kosakata, perbendaharaan. Nah, itu kan proses. Ya, semua proses. Jadi nanti mahasiswa reguler, kalau ada tugas nanti khotbah, apalagi materi apa? Materi apa itu? Hermeneutika. Ya. Homiletika. Iya, bagaimana itu kan? Ya nggak usah minder, atau nggak usah rasa bagaimana. Namanya proses, namanya ya selama ini belum pernah khotbah kan gitu. Ya, yang sudah biasa khotbah juga kalau dalam satu event tertentu, satu kondisi tertentu, ya bisa juga kadang ya agak gugup juga. Yang jelas itu. Ya semua proses. Tapi kembali tadi kan, proses ini kan harus pembelajaran. Tukang, jelas itu. Sampai memang ahli. Jadi gembalanya ahli, tanda petik, jemaat Tuhan juga sampai harus ahli tadi Efesus 4. Sampai mereka mandiri betul. Tidak mudah terombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Walaupun mereka buka YouTube, kita tidak bisa larang. Karena uang mereka. Mereka beli kuota. Tapi mereka sudah bisa menfilter, menyaring urean-urean mana yang tidak berdasarkan kebenaran firman. Ya, itu bisa diabaikan. Dibuang ke sampah. kalau laptop kan atau handphone dibuang. Ya, mana yang benar sesuai kebenaran firman, nah itu menjadi berkat. Ya, mau diingat, mau disimpan ya silahkan. Ya. Iya, jadi ini memang proses. Baik. Jadi sekali lagi jangan dilupakan, pengembalaan itu proses. Cara perbuatan menggembalakan, memelihara, menjaga, menukangi, ya. Tapi semua proses. Jadi kalau belum, ya ayo lagi lewat firman yang disampaikan, lewat doa, lewat nasihat, kan gitu. Jadi memang seorang gembala ini harus betul-betul hidup dalam kasih Allah. 1 Korintus 13. 1
1 Korintus 13 betul-betul hidup dalam kasih Allah. Ayat 4 itu kan jelas. Pertama sekali dikatakan kasih itu panjang sabar. Ya. Kalau bahasa Indonesia hanya diterjemahkan bahasa Indonesia baru, terjemahan baru, sabar. Ya. Tapi sebetulnya itu harusnya panjang sabar. Ya. Panjangnya seberapa? Ya, sepanjang kasih itu. Dibilang kasih Allah kan tidak berkesudahan. Nah, jadi seorang gembala memang dalam menggembalakan karena proses, memang harus panjang sabar. Dari lahir jemaat Tuhan itu sampai waktunya meninggalkan tubuh jasmani ini. Seorang gembala itu memang harus panjang sabar. Ya, membimbing terus, memelihara terus dalam kebenaran. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan long suffering. Jadi panjang sabar itu memang harus siap sakit bagi perasaan kita. Long suffering. Ya. Jadi kesabaran itu bukanlah sebuah kesabaran kalau masih ada batasnya. Nah, itu. Ya, kita lanjut. Baik. Kita lanjut berikutnya, tolong. Nah. Tadi sudah menurut pengertian KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang pengertian Alkitab sendiri secara keseluruhan. Sedikit aja. Karena tadi sudah ini masuk, tapi artinya sama tadi. Jadi kata gembala dalam bahasa Latin ialah pastor. Nah, sebab itu tidak heran kalau sekarang kan pendeta-pendeta kita juga dipanggil pastor. Saya tidak tahu siapa yang lebih dulu menyebutkan itu, karena kita tahu kalau bilang pastor langsung pikiran kita kan, oh ini Katolik. Ya, dulunya kan gitu kan, pastor, wah ini Katolik. Nah, kalau Protestan, Pentakosta nggak ada pastor-pastor itu, pendeta. Kalau nggak pendeta, gembala sidang. Kalau Pentakosta, ya datang lagi sampai kita pengajaran, ya lebih lagi dibilang gembala sidang, bapak gembala. Kalau pendeta itu kan jabatan dari organisasi. Sebab itu ada PDP, ada PDM, ada PDT. Pendeta penuh. Tapi kan tadi saya katakan tidak tahu mulai siapa yang mencetuskannya itu, menggunakannya itu, atau ya memang dengan pemahaman ini mungkin, dengan pemahaman ini tahu, oh ternyata pastor itu bukan jabatan dari gereja Katolik, ya pastor, kan gitu, pastor. Tapi memang bahasa Latinnya, bahasa Yunani pun poimen itu, penggembalaan disebut poimenika, pastoralia, pelayanan pastoral. Ya, sebab itu kalau dibilang pastor, ya itulah. Bahasa Inggris dibilang pasture. Itu kan padang rumput yang luas. Jadi seorang yang menggembalakan ternak di padang rumput, itulah dibilang pastor. Ya. Nah, sebab itu bagi kita kan sudah ada yang beberapa rekan hamba Tuhan di kalangan kita tidak alergi lagi. Mau dipanggil pastor, ya udah. Mau dipanggil Pak Pendeta, ya nggak apa-apa juga. Mau dipanggil gembala juga, gembala sidang, ya udah oke aja memang. Saya gembala, gitu. Ya. Jadi dalam Alkitab sendiri juga ada kata gembala itu, yang pengertiannya ya jelas kan kalau kita lihat tugas-tugas gembala di Alkitab, baik PL sampai pengertian rohaninya di PB, ya tidak beda jauh dengan pengertian KBBI tadi, ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Namanya proses. Sebab itu kan kalau kita ingat surat Korintus yang ditulis Paulus, kan jemaat Korintus kan bermasalah. Karunia-Nya lengkap, tetapi sifatnya kekanak-kanakan, tidak dewasa, jemaat Korintus. Ya kan masalahnya, blok-blokan,
ada yang blok Paulus, ada yang blok Petrus, ada yang blok Apolos, yang lain mau lebih murni lagi, langsung kami golongan Kristus. Wah, itu murni betul itu. Nggak mau kalah. Ya, padahal karunia lengkap loh. Ya kan, karunia lengkap. Ya, tetapi sifatnya kekanak-kanakan, bukan kekanak-kanakan lagi. Paulus bilang bayi, kamu masih bayi rohani, blok-blokan. Belum lagi terjadi perzinahan, ya kan, hidup dengan mama sendiri. Ini kan jemaat Korintus luar biasa. Tetapi kita kan bisa baca bagaimana Paulus ya bilang hati kami terbuka lebar, sabar. Ya memang teguran-teguran ada, nasihat-nasihat ada, kedisiplinan yang Paulus buat juga ada, kan gitu. Tetapi itu kan bentuk disiplin, bukan sebatas menghukum, enggak, bukan, tapi disiplin untuk jadi lebih baik. Tapi kan Paulus katakan kami sabar, ya sabar menghadapi itu. Belum lagi ada rasul-rasul yang lain, ya, yang lebih hebat, dibilang lebih hebat menghadapi yang lain lagi, yang lain. Kan itu dihadapi di jemaat Korintus. Tetapi kan sabar. Coba tolong baca, diganti ya. Tadi Pak Buangun sudah. Tolong baca 2 Korintus 6. 2 Korintus 6 ayat yang ke-11. Siapa aja terserah dari mahasiswa reguler dulu. 2 Korintus 6 ayat yang ke-11. Ya. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Iya, lebar-lebar. Lebar-lebar. Jadi memang sabar. Tapi sabarnya gembala saya katakan bukan berarti tidak ada nasihat, tidak ada teguran, enggak, tapi ya kalau mau nasihati, kalau menegur, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Tolong baca, masih tetap Gideon tadi. 1 Timotius. Perhatikan. Kalau kita mau nasihati, mau tegur, sampai disiplinkan juga, harus dengan hati sabar. Panjang Paulus tulis dalam suratnya kepada Timotius. 1 Timotius 1 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan. Bukan. Maaf, salah. 1 Timotius 1. 1 Timotius 1, Gideon. Ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Nah, jelas kan? Jadi kalau panjang sabar, tadi kan kasih itu sabar, panjang sabar, long suffering. Jadi bukan berarti gembala itu tidak bisa marah, tapi kita marah dengan kasih, kita tegur dengan kasih, nasihati dengan kasih, kita disiplinkan juga, ya dengan kasih. Ya, tujuan jelas kan? Kasih yang timbul dari hati yang suci, hati yang suci, hati nurani yang murni, iman yang tulus ikhlas. Gitu. Nah, sebab itu Rasul Paulus katakan tadi, hati kami terbuka lebar-lebar. Tapi kita kan tahu suratnya Paulus, kan keras kepada jemaat Korintus. Ya. Malah yang berzina itu kan, keras, didisiplinkan kan, dihukum. Tapi kemudian kan surat kedua Korintus, kan diterima kembali, Paulus bilang, terimalah kembali, sudah cukup. Yang berdosa itu kamu hukum, disiplin. Terima kembali. Ya. Nah, di situ. Iya, baik. Lanjut lagi, kita selesaikan aja bagian satu ini. Lanjut lagi. Screen berikutnya. Jadi pengertian KBBI sudah, pengertian Alkitab jelas pastor itu ada. Ya, pastor. Nah, sebab itu
itu, apakah pengembalaan itu setelah kita belajar pengertian pengembalaan menurut KBBI maupun juga dalam pengertian Alkitab, ya bicara pastoral, bicara seluruhnya, pelayanan pastoral, pelayanan di padang rumput, melayani itu. Nah, jadi pengembalaan merupakan bagian dari teknologi praktika. Jadi rekan-rekan hamba Tuhan, ya saya tidak intervensi panggilan Tuhan, dan juga mahasiswa reguler yang ada sudah melayani jadi imam-imam selama ini. Tadi saya dengarkan, kita kenalan, tanya, melayani, ada yang WL, ada yang musik, ada yang lain, ada juga sudah pekerja, full timer, mungkin sudah dipercayakan menyampaikan firman. Saya tidak intervensi panggilan Tuhan bagi rekan-rekan hamba Tuhan di kelas pendengar, yang tentunya dari kalangan kita pasti gembala. Tetapi kalau bicara pengembalaan, nah ini merupakan bagian dari teologi praktika. Jadi memang senang seorang gembala itu tadi, walaupun proses, walaupun memang harus panjang sabar, tapi kalau Tuhan memang sudah panggil kita tetapkan jadi seorang gembala, kita memang sudah harus senang gitu. Ada istilahnya kan, mencintai yang kita kerjakan. Kerjakan kita cintai. Jadi memang senang, ini praktikal, jadi lebih banyak memang aplikasinya, kita hadapi fakta. Gitu. Jadi kalau gembala lebih senang berteori, saya tidak salahkan, saya tidak mau intervensi panggilan Tuhan, saya tidak berani, itu urusan Tuhan. Tapi ya kita harus kembali kepada jiwa kita, jujur nggak, hati kita jujur, betul nggak memang Tuhan panggil jadi gembala, atau memang Tuhan inginkan kita jadi guru atau pendidik, ya secara apa? Memang full jadi guru gitu. Ya walaupun ada praktek juga, tetapi kan guru itu dia lebih menggali teori, menggali perkembangan tulisan-tulisan yang ya menjadi buku atau sesuatu, ya. Jadi itu selalu itu. Nah, itu pengembalaan ini memang praktika. Sebab itu tadi saya katakan harus ahli, tukang. Tukang itu kan lebih banyak praktek. Lebih banyak praktek. Bukan berarti kita abaikan teori. Enggak. Tapi praktek, pengembalaan itu praktek. Nah, sebab itu firman pengembalaan itu praktek. Pengembalaan merupakan suatu penerapan khusus firman Tuhan kepada anggota jemaat secara pribadi. Nah, itu pengembalaan. Jadi sampai mempraktekkan, ya jemaat itu sampai bisa praktek, dimulai dari gembalanya sendiri. Ya. Penggembalaan adalah proses memberi makan, mendidik, mengajar anggota jemaat yang adalah kepunyaan Tuhan untuk menyadari hubungan dengan Tuhan, menyatakan kesalahan, mengakui ketaatannya kepada Tuhan, memperbaiki kelakuan, bukan hanya sadar salah, ya itu baik, tetapi lebih baik dan sangat baik kemudian mau untuk memperbaikinya itu, melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Tapi kalau tidak mau sadar akan kesalahan, nah itu dan tidak tahu itu salah, nah itu kan bahaya juga. Atau tahu tetapi tidak mau tahu, itu bahaya. Ya. Dan mampu bersikap sebagai garam dan terang dalam situasi apapun, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itulah 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Kalau kita dalam pengajaran kan, ini surat Timotius kan dibilang surat penggembalaan. Ya, kalau leadership, inilah surat Timotius, Titus, Filemon itu kan surat-surat kepemimpinan. Ya. Nah, mahasiswa reguler dan juga mungkin hamba Tuhan ada yang ikut kelas kepemimpinan kan sudah yang diajar oleh Omanyo. Ya. Kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin dan semuanya. Ya.
Nah, ini jadi surat Timotius kan bicara kalau kaitan ke kepemimpinan ya seperti itu. Salah satunya pemimpin bagaimana menasihati tadi kan, bagaimana menasihati, bagaimana hatinya waktu menasihati itu. Jangan menasihati dengan hati nggak suka, hati sudah jengkel. Nah, bahaya itu, ya, bahaya. Tolong baca. Ya, jadi ini pengembalaan teologi praktika. Jadi memang kita banyak berkecimpung di lapangan. Itu gembala, ya, praktika. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Ganti lagi siapa? Setelah Gideon. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Iya, diperlengkapi ya, untuk setiap. Nah ini tujuan penggembalaan. Ya, berkenan kepada Tuhan dan menjadi saksi nama Tuhan lewat perbuatan, perkataan, memuliakan nama Tuhan. Ya. Jadi memang dalam pengembalaan itu firman itu sampai diterapkan. Ya. Bukan hanya mengalami penyucian, bukan hanya mengalami pertumbuhan rohani, bukan hanya semakin didewasakan, tetapi hasilnya itu harus bisa sampai dirasakan oleh orang di sekitarnya. Kalau sudah menikah, bisa dirasakan dalam nikahnya, dirasakan oleh istri, ya, punya anak, dirasakan oleh anak, keluarga, ya, sampai keluarga besar, sampai tetangga, sampai di tengah-tengah masyarakat. Ya kan? Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Nah itu. Jadi, seperti tadi saya katakan, bukan berarti mengecilkan yang lain. Karunia jabatan yang Tuhan berikan surat Efesus itu. Tetapi semuanya harus seperti itu. Ya kan? Semuanya. Semuanya. Karena Efesus kan menuliskan tadi, semuanya itu kan untuk memperlengkapi orang kudus untuk pelayanan. Nah, pelayanan itu kan bukan hanya di gereja, tapi di luar, di tengah masyarakat juga kita seorang pelayan. Ya. Nah, kembali tadi kalau gembala kita, tukang kan tukang. Ya, kita di luar, tidak di belakang mimbar, tidak lagi khotbah, tidak lagi di gereja, hidup sehari-hari, tapi tetap kita, jiwa kita, itu akan tetap muncul seorang gembala. Jiwa kita, pikiran kita, ya, seorang gembala. Itu pasti. Pasti. Akan terlihat itu. Bukan dari penampilan pakaian ya, kemana-mana pakai jas, pakai dasi, ya, ke pantai juga pakai jas, pakai dasi, bukan. Baru itu gembala, enggak, ya, karena orang kantoran juga pakai jas, pakai dasi. Di Medan sini ada juga tukang copet di mobil angkot, itu juga pakai jas, pakai dasi, tapi tukang copet. Tapi dari penampilan bawaan kita, dari mimik wajah kita, dari gerak-gerik kita, dari cara-cara kita, orang pasti akan tahu kita ini hamba Tuhan. Gitu loh. Karena namanya tukang kan, tukang. Kalau namanya tukang emas, ya mungkin dilihat kan dari tangannya, atau mungkin apanya, oh Bapak tukang emas ya, atau mungkin gaya bicaranya kan, bicaranya selalu kalau sudah menyangkut emas, oh ahli sekali dia, ahli. Ya. Kita tahu. Ya. Ya semuanya. Nah ini jadi bicara pengembalaan lebih praktika ya. Gitu. Nah sebab itu firman dalam pengembalaan kan kita tidak abaikan teori, dalam arti firman yang tertulis itu perlu kita baca, konteksnya perlu kita tahu supaya tidak keluar dari konteks, dan kita mau hubungkan dengan pengajaran kita, ya, silahkan dengan pengertiannya, tetapi kan harus sampai kepada praktek. Gitu. Ya. Jadi bukan hanya menyatakan kesalahan,
memperbaiki kelakuan waktu di gereja, tetapi sampai memang menjadi garam yang terang waktu keluar itu. Ya, diperlengkapi itu setiap perbuatan baik. Puji nama Tuhan. Jadi, screen berikutnya tolong. Ya, jadi yang ditekankan adalah manusia secara pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesama. Ini pengembalaan. Ya, dua arah. Nggak bisa hanya Tuhan saja. Tuhan terutama, tetapi hasil dari hubungan dengan Tuhan, itulah bisa terlihat di dalam hubungan dengan sesama. Ya, sebagaimana yang Yohanes tulis dalam suratnya. Kalau memang kita bilang kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sudah pasti kita bisa mengasihi sesama yang kelihatan. Tapi kalau kita tidak bisa mengasihi sesama yang kelihatan, bagaimana kita bisa katakan kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Ya. Nah, jadi ini pengembalaan ini dua arah, vertikal dan horizontal. Itu harus sejalan. Ya. Kalau kita bicara salib, nah masih suasana Paskah ya. Kita bicara salib, salib kan tidak hanya satu tiang lurus ke atas kan? Itu bukan namanya salib, itu tiang. Ya. Itu bisa tiang listrik, bisa tiang kabel telepon, ya, bisa tiang juga yang dipakai nanti untuk taruh hadiah di atas, panjat pohon pinang, gitu. Ya, tapi juga bukan horizontal. Kalau horizontal saja, ya bukan salib juga dan tidak bisa melayang-layang. Kalau horizontal, kayunya itu melintang, harus di bawah tanah, taruh di tanah. Nah, jadi bicara pengembalaan pribadi betul ya. Jadi sampai memang jemaat Tuhan itu mengalami pribadi. Hubungannya dengan Tuhan, hasil dengan Tuhan itulah terlihat lewat hubungan dengan sesama. Nah, relasi antara gembala dengan anggota jemaat. Nah, seperti tadi saya katakan di awal, kita saling berkenalan, bukan sebatas supaya makin sayang. Karena tidak kenal maka tidak sayang. Tetapi ya seperti itu. Ada relasi antara gembala dengan anggota jemaat. Antara sesama anggota jemaat. Ada hubungan juga hasil hubungan dengan Tuhan. Dan antara anggota jemaat dengan masyarakat. Ya, sebab itu kan GPT kita atau pengembalaan lokal kita, jangan kita abaikan tetangga-tetangga kita. Nah, itu tadi. Ya. Kalau memang ada berkat, tidak salah. Begitu tetangga kita tahu ada kekurangan, kita berbagi. Ya tentunya kan dengan hikmat, dalam arti kalau lain keyakinan ya janganlah dikasih yang haram. Dikasih yang halal aja. Jadi itu pengembalaan. Ya. Vertikal, horizontal. Dimulai dari pengembalaan. Nah, sebab itu seorang gembala jangan menjadi seorang gembala yang bahasa Inggris katakan untouchable. Tidak dapat disentuh. Ya. Sudah melebihi Tuhan ya, melebihi gembala agung. Firman aja, Allah saja rela menjadi manusia, menjadi hamba dan jadi manusia, kata Filipi pasal 2, mengosongkan diri. Dia dapat disentuh. Ya. Yang Rasul Yohanes tulis dapat diraba. Jadi dilihat, didengar, tapi juga sampai diraba. Masa kita nanti jadi gembala, ya, nggak bisa didekati gitu. Untouchable. Wah, seolah-olah terpisah dari jemaat. Ya, gembala itu suci sekali. Kalau suci sekali kan harusnya rela didekati jemaat, supaya jemaat pun juga ini kan kena kesuciannya itu. Jangan seperti orang Farisi ahli Taurat. Ya. Merasa diri suci, merasa diri tidak berdosa, tapi ya, tidak mau ini. Jadi seorang gembala memang betul-betul ya,
Tadi saya katakan mungkin kita bisa lupa namanya, apalagi yang sudah banyak jemaat, bisa lupa namanya, bisa ini, tapi paling tidak kontak batin itu kan, bisa didekati, bisa punya waktu untuk apa? Ketemu, konsultasi, sharing. Satu waktu juga mungkin retreat bersama, supaya lebih santai, kan gitu. Nah itu. Ada relasi. Ya, ada relasi. Nah lanjut, sebab itu kan dasar pengembalaan firman Allah. Jangan lupa ya, dasar pengembalaan itu firman Allah. Yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu. Saya tidak mengabaikan buku-buku tulisan yang lain, hasil mendalami kebenaran, teori-teori firman, dan juga buku-buku praktika, ya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, uraian-uraian sedikit. Saya tidak anti dengan itu, ya. Tetapi kembali lagi dasar pengembalaan itu harus kebenaran firman. Kebenaran firman Allah itu sendiri dari dasarnya. Ya, suka kembali kepada firman, baca firman. Ya, baca firman. Bukan semata-mata berpegang pada uraian, enggak. Kembali pada firman, lihat kebenaran firman-Nya. Itu dasarnya. Supaya kita tidak terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran tadi saya katakan dengan ya, uraian-uraian tentang COVID, uraian-uraian tentang vaksin. Ya. Yang kadang kan saya berpikir sudah ya, terlalu cepat maju, ya, melebihi firman Tuhan sendiri, gitu. Jadi ingat baik-baik, harus kembali dasarnya itu firman, ya, menyampaikan dasar firman. Kita dapat apa dari Tuhan, segitu ya segitu. Ya. Jangan kita menyampaikan firman yang fotokopi, cari. Supaya gampangnya kita fotokopi, kita jiplak. Kalau istilahnya dunia pendidikan sekarang plagiat, kita jadi plagiator, menjiplak. Jangan. Ya. Kalau toh ada firman-firman uraian yang kita dengar jadi berkat, kalau memang Roh Kudus mantapkan harus disampaikan ke jemaat, kan harus digumuli sendiri lagi juga. Harus digumuli apa kebutuhannya, apa yang menjadi fokus. Ya. Harus kebutuhan jemaat. Nah, salah satu contoh kalau ada fellowship hamba Tuhan, kan itu kan firman Tuhan hamba Tuhan, bukan untuk jemaat. Tapi kalau kita yakin dimantapkan harus disampaikan ke jemaat, ya kita harus gumuli lagi. Kita periksa lagi, Roh Kudus pimpin, yang mana untuk jemaat. Kan beda kan porsinya, untuk hamba Tuhan dan jemaat. Nah, gitu. Jadi jangan kita langsung bacakan, sampaikan catatan kita. Ya. Itu bukan dasar pengembalaan kepada firman. Jadi ingat, gembala yang baik akan Yesus, gembala yang baik. Firman Allah, supaya jemaat mengenal akan pribadi Yesus, gembala yang baik. Firman Allah dihidupi dalam percakapan dan perbuatan itu ada di bawahnya itu. Ya. Itu kesimpulannya. Jadi firman Allah harus adalah dasar pengembalaan. Firman Allah adalah sumber pengenalan akan Yesus, gembala yang baik, gembala agung, ya. Dan firman Allah harus dihidupi dalam percakapan dan perbuatan, baik kita sendiri maupun jemaat yang Tuhan percayakan. Ya, baik. Ini sudah selesai bab 1. Oke. Belum selesai, maksud. Bab 1 bagian nomor 2 sudah selesai dari buku diktat kecil saya itu. Ya, dan sudah waktunya kita istirahat. Tambah sedikit lah ya. Ketua kelas. Iya, Pak. Iya. Sampai jam 10:20. Iya, Pak.
Iya, karena tadi kan kita tidak istirahat, dan ini sudah lewat juga, lewat 4 menit. Jam 10:20 kita kembali lagi ya, lanjutkan kelas kita. Baik, Tuhan memberkati. Silakan istirahat sejenak. Yang Indonesia Timur sudah makan siang. Indonesia Tengah, bentar lagi.